Baik, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih lanjut di pembahasan masdar. Kemarin alhamdulillah kita sudah melewati masdar sulasi yang fa'ala, fa'ila, muta'addi. Fa'ala, fa'ila, muta'addi, fa'lan. Kemudian fa'ala kalau lazim maka fu'ulan, kecuali beberapa kalimat ya yang dikecualikan. Sekarang lanjutannya yang ketiga, masdar bab fa'ila yang lazim adalah fa'alan. Masya Allah. Langsung seperti itu dulu, baru nanti dikecualikan sedikit saja. Ingat baik-baik langsung. Masdar fa'ila yang lazim. Dan ingat baik-baik, lazimnya fa'ila sudah ditentukan di bab pertama. Nah, lazimnya apa? Fa'ila. Sudah dulu tentukan? Sudah. Yang menunjukkan bahagia atau sedih, kosong atau penuh, terus cacat atau warna, penerimaan atau keridoan. Paham kan? Itu kan sudah. Berarti sekarang antum dapat kata sedih atau bahagia. Ingat, itu fa'ila, lazim. Berarti masdarnya fa'alan, bukan fa'lan. Jadi bedanya di ainnya. Kan fa'ila yang muta'addi, fa'lan. Sekarang fa'ila yang lazim, fa'alan. Bedanya di ainnya. Kalau muta'addi sukun, kalau lazim fathah. Paham perbedaannya? Jadi misalnya fariha, masdarnya farohan, bukan farhan. Langsung farohan. Paham ini? Hazina, hazina, apa? Jelas ini? Jelas kan? Syabi'a, atisha, mudah sekali. Ada paham ini? Kecuali kata yang menunjukkan atas warna. Ini satu saja. Kan dulu kan ada warna juga. Ya kan? Kecuali atas warna. Maka masdarnya fu'latan. Itu saya antum perhatikan. Jadi jadi antum bisa buka kembali itu yang dulu. Yang lazimnya fa'ila. Paham ini? Semua masdarnya adalah fa'alan kecuali warna. Maka masdarnya adalah fu'latan. Langsung saja. Lihat contohnya di situ. Ya. Lihat contohnya yang tadi situ godiba godoban, fariha farohan, hazina hazanan, syalla syalalan, arija arojan. Kan arija pincang. Jadi arija menjadi arojan. Paham gak ini kan? Iya. Terus kecuali kata yang menunjukkan atas warna, maka masdarnya dia berwazan fu'latan. Lihat, hamiro humrotan, sopiro sufrotan, kodiro. Tidak usah ragukan. Ini sudah ketentuan berdasarkan penelitian. Jadi para ulama bahasa sudah meneliti. Inilah ketentuannya. Paham ini? Selesai. Jadi sekarang untuk fa'ila sama fa'ala sudah bisa kita simpulkan. Kalau fa'ala muta'addi, fa'lan. Kalau fa'ala lazim, fu'ulan. Kecuali beberapa kata. Nah, kalau fa'ila muta'addi, fa'lan. Kalau fa'ila lazim, fa'alan. Kecuali warna, fu'ulatan. Selesai. Antum paham ini? Jadi lebih mudah daripada, karena kalau kita hafal tasrif kan belum tentu ikut. Masalahnya lazim atau muta'addi. Sekarang kita sudah hafal begini. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilu, sudah hafal fa'alan. Dah, fa'ila yaf'alu fa'alan, sudah hafal fa'alan. Padahal kalau muta'addi betul fa'alan. Kalau lazim kan fa'alan. Kalau warna kan fu'ulatan. Jadi di prakteknya nanti membuat bingung kalau antum hafal apa? Wazan. Jadi kalau antum hafal gini tasrifnya, hamiroya hamaru humrotan, kan enak karena sesuai apa? Kaidah.
Karena kalau warna fu'latan. Jelas antum paham ini? Inilah kenapa itu yang membuat dulu saya terus terang, saya sebelum ke Yaman sudah ngajar sorob. Tapi yang tasrif, setelah di Yaman baru saya sadar, oh, ternyata lebih mudah kalau kita seperti ini daripada yang kita tasrif. Antum paham kan? Karena lebih mudah dipahami untuk semuanya. Kita bisa mentasrif semua kata jadinya. Kita bisa memecahkan semua kata dalam bahasa Arab, fi'il. Paham kan? Dengan pecahan yang sudah benar, tidak salah. Karena sesuai dengan apa? Koedanya. Iya, sama dengan nanti tasrifnya isim fa'il. Kan kalau dalam tasrif yang kita hafal, kalau hafal wazan, fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun, kan begitu. Ternyata ada isim fa'il, bukan fa'ilun, tapi fa'ilun. Ada juga fa'ilun. Ini masalah. Kalau kita hafal wazannya, yang masalah ketika dapat kosakatanya yang berbeda. Paham ini kan? Ini Masya Allah. Makanya ketika dapat ini, saya terus terang ya bahagia. Makanya saya tulis di sini. Supaya yang lain juga dapat juga kebahagiaan itu. Kan kita tidak balas dendam. Iya. Dulu susah, sekarang kasih susah juga. Nah, kita cari yang paling mudahnya. Jelas kan? Sekarang, satu lagi. Sisa satu yang tiga. Masdar bab fa'ula dan pasti lazim. Kalau ini tidak dibagi-bagi dia karena dia pasti apa? Lazim. Masdar bab fa'ula dan pasti lazim adalah fu'ulatan atau fa'alatan. Langsung dia memang dua begitu. Kan pasti lazim. Diteliti, dia datang dalam dua. Dua huruf, tiga huruf, betul itu? Adapun rincian masdarnya sebagai berikut. Itu cuman mau diingatkan saja. Iya, jangan sampai sudah dilupa. Iya, adapun rincian masdarnya sebagai berikut. Perhatikan rinciannya. Masdar fi'il sulati yang ditambah padanya satu huruf. Yang pisah ini yang satu huruf. Adapun nanti kalau sudah dua sama tiga, itu satu kaidah nanti. Ini saja dulu. Tambah satu huruf. Ada berapa bab dulu yang ditambah satu huruf? Ada tiga. Lihat, jika fiilnya berwazan af'ala, maka masdarnya adalah if'alan. Jangan ragu. Af'ala, langsung masdarnya apa? If'alan. Coba, akroma. Ahsana. Lihat di buku itu. Aslama. Ya, selalu Islam. Itu Islam masdar dari aslama. Apa arti aslama? Masuk Islam. Kan af'ala kan makna dulu yang kita contohkan masuk. Kan dulu kan apa haro? Apa artinya? Masuk ke laut. Jadi aslama masuk Islam. Berarti kalau Islam, ya orang yang telah masuk Islam. Antum paham ini? Jelas itu. Itu asal katanya. Asal katanya. Jelas ini. Coba lain misalnya di situ akbala ikbalan. Semua apa yang antum mau contohnya bisa dibuat masdarnya. Kan itu kiasinya. Jelas ini. Yang kedua, jika fiilnya berwazan fa'ala maka masdarnya adalah taf'ilan. Jangan ragu. Fa'ala jadi taf'ilan. Jelas? Coba buat dulu. Fa'ala. Fa'ala. Sabbaha. Tasbih, bertasbih. Dari kata sabbaha. Yaitu mengucapkan subhanallah. Kan ini ringkasan hikayat. Hamada. Kabbaro. Kallama. Halala. Ayo kita bertahlil. Apa artinya? Ya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Pergi tahlil dulu. Nah, itu maksudnya di sini tahlil. Itu masdar dari halala. Jelas? Jika fiilnya berwazan fa'ala, maka masdarnya adalah fi'alan, mufa'alatan, fi'alan.
Ini 3. Bisa diurut menjadi mufa'alatan, itu jadikan pertama dulu. Mufa'alatan baru fi'alan. Bisa. Mufa'alatan, fi'alan. Coba fa'ala masdarnya. Ulang, fa'ala. Mantap. Jelas berarti? Coba lihat situ, qatala. Daraba. Jahada. Jelas ini? Semua mudah. Jelas kan? Dah, sekarang karena 4 sama 5 sama 6 itu pakai kaidah sekaligus saja. Perhatikan dulu di papan baru kita baca. Sudah kan? 3 sudah, 4 sudah, 4 asli kan sudah, 3 tambah 1 juga sudah. Kan begitu. Berarti sekarang sisa berapa? 5 sama 6. 5 sama 6. Wazan 5 sama 6 itu masdarnya terbagi 2. Untuk semuanya begini saja kaidahnya. Mau 5 yang asli 3 atau 5 yang asli 4 ditambah 1 maksudnya. Atau 6 yang aslinya 3 kemudian tambah 2 tambah 3 atau 4 asli yang ditambah 2 jadi 6. Paham? Ini semuanya kaidah. Dia dilihat huruf pertamanya. Kan kalau 5 sama 6 kan kadang diawali oleh alif, kadang diawali oleh apa? Paham ini? Yang diawali oleh alif dulu kita pahami dulu. Masdarnya seperti persis fi'il madinya, hanya saja kasroh huruf ketiga sebelum terakhir tambahkan alif. Itu langsung jadi masdar. Misalnya gini, ya ifta'ala. Perhatikan baik-baik ini contohnya ifta'ala. Kalau antum mau buat dia menjadi masdar, huruf ketiganya langsung antum kasroh, ifti. Sebelum terakhir tambahkan alif, ifti'alan. Jadi masdar. Ifta menjadi ifti. Kasroh huruf ketiga sebelum terakhir tambahkan apa? Alif. Coba ifta'ala. Ijtama. Langsung antum bisa, kan nggak lihat buku. Ini kaidah. Jadi mudah. Paham kan? Jelas ini. Coba anu bilang infala. Infala. Indoroba. Inkotola. Inkotoa. Mudah. Sekarang itu 5 kan? 6. Istighfar, istighfala. Kaidah kasroh ketiga sebelum terakhir tambah alif. Artinya kalau tambah alif panjang bacaannya. Paham? Istighfala. Istighfara. Istakhraja. Ada isti. Iya, istakhraja. Istansara. It'awala. Berapa huruf ini? 6 kan? It'awala. Kaidahnya kan di kasrah huruf ketiga kan, kalau kasrah ubah menjadi iya. Pasti antum bingung bacaannya karena masih waw. Karena kasrah cocok dengan siapa? Iya, jadi langsung ubah. Sebelum terakhir tambah apa? Alif. Coba if'ala. Langsung. Igdaudana. Igdaudana. Hah? Jelas berarti? Itma'anna. Ya? Itma'anna. Ingat ini tasdid berarti ada berapa?
Yang ketiga kasro. Berarti mi. Nah, ini kan dibagi dua, kan harus tambah alif sebelum terakhir. Jadinya apa? Ibni nanan. Hah? Paham? Kenapa ini jadi sukun? Kan asalnya ini kan sebelum dikasih tasdid begini kan, asalnya gini. Kan wazannya kan? Ya, itma nana. Kan begitu wazannya. Kemudian dipindahkan ini nun, harokat nun ini ke hamzah karena supaya bisa di tasdid. Kan nggak bisa tasdid kalau dua-dua ini. Ya coba ini. Itma nana, buah masdar. Itma nana. Itu jadi masdarnya. Jelas berarti? Sudah. Paham ini? Ini kalau diawali oleh siapa? Mudah enggak? Kalau diawali oleh ta. Persis fi'il madi. Hanya saja dhamma sebelum terakhir. Selesai cerita, tidak ada lagi. Jangan tambah apa-apa lagi. Dhamma saja sebelum terakhir. Cukup saudara tuh. Paham gak nih? Misalnya gini. Iya. Tafa ala. Cukup dhamma sebelum terakhir. Karena jadi isim ya tanwin. Kan jadi isim tanwin. Kan tadi tidak boleh tanwin kan fi'il. Tafa'ala. Tabarraba. Tafa'ala ulang. Tafa'ala. Kan awalnya ta. Langsung dhamma huruf sebelum terakhir. Tafa'ala. Taqatala. Tamana. Tajalasa. Jelas berarti? Tafa'lala. Tadamdama. Tawaswasa. Tadahroja. Selesai. Habis. Masdar 22. Ada masalah saudara? Hah? Selesai itu? Selesai. Iya, kita baca. Mudah ini, tidak ada susahnya. Iya, karena kita pakai kaidah semuanya. Iya, tidak perlu dihafal, cukup dipahami. Itu intinya. Nah, pokoknya selalu jangan dihafal, dipahami. Nah, kaidahnya. Iya, sekarang ya kita baca. Adapun yang ditambahkan padanya 2 atau 3 huruf, maka dilihat pada huruf tambahan di awalnya. Itu penting tadi itu. Dilihat huruf tambahan di mana? Di awalnya. Jika diawali oleh huruf alif, maka masdarnya di atas bentuk fi'il madhi. Paham ini? Masdarnya di atas bentuk fi'il madhinya. Hanya saja huruf ketiganya di kasroh dan sebelum terakhirnya ditambahkan apa? Alif. Mudah sekali. Contoh, inkasaro, infataha, ijtama'a, intasoro, istaghfaro, istakhroja. Jelaskan. Nanti juga kalau antum dapat di kitab gundul kan semua harokatnya. Ternyata antum lihat sebelum terakhir ada alif. Oh, berarti di kasro ini huruf ketiganya. Kan ini masdar yang begitu bentuknya. Kalau tidak ada alif berarti dia fi'il madhi. Kan semuanya begitu. Dihubung-hubungkan itu semua kalau dalam baca kitab gundul. Iya. Lihat lagi. Jika diawali oleh ta, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madhinya. Hanya saja huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan dhamma. Lihat. Takallama, taqaddama, taqarroja, taba'ada, taqatala, tadoroba. Ini untuk 3. 4-nya tadi kan di sini saya satukan. Dah, di sini saya pisahkan karena dipisahkan sebelumnya kan supaya lebih lebih dipisahkan. Masdar fi'il rubai mazid. Kalau tadi itu sulasi mazid. Fi'il rubai mazid hanya 3 bab. 1 bab ditambah 1 huruf yaitu tafa'alala. Dia boleh letak.
dan 2 bab yang ditambah padanya 2 huruf, yaitu if'an lala dan if'alalla. Adapun masdarnya maka dilihat juga huruf awalnya, mudah. Jika diawali oleh ta, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya, hanya saja huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan dhamma. Mudah sekali. Contoh, tadahroja, tazalzala, tawaswasa. Mudah. Jika diawali oleh huruf alif, maka masdarnya di atas bentuk fi'il madinya, hanya saja huruf ketiganya di kasroh dan sebelum terakhir ditambahkan apa? Alif. Sama ihron jama, ihri jadinya ihron jama, iprongkoa, iksyaro, iksyiroron. Kan di fi'il madinya tasdid ro-nya, kan harus ditambahkan alif sebelum akhir, jadi terpisah itu ro-nya. Akhirnya tidak boleh di tasdid. Jadi iksyiroron, itma'anna, itminanan, tidak boleh lagi di tasdid. Jelas? Alhamdulillah, selesai masdar. Alhamdulillah. Dah? Lebih mudah buku saya tuh? Antum ajar kalau buku saya. Paham kan? Jelas ini? Siapa yang belum paham? Tidak ada yang belum paham? Iya, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah, ingat tugasnya masing-masing. Hari Senin. Dah? Alhamdulillah. Sedikit lagi nih. Kita akan masuk bab 3. Sisa 2 lembar. 5 halaman lagi masuk bab 3. Masya Allah. Subhanallah.